Insya Allah. Saya minta izin dulu ya Bu. Insya Allah. Insya Allah tanggal 5 ini Bu, bulan Juni, hari Rabu, saya mau mensosialisasikan diseminasi kepada rekan-rekan saya, yaitu rekan-rekan teman buku. Apakah diizinkan Bu? Hari Rabu Tanggal 5 ini ya. Ini sekarang kan lagi ada yang semester, jadi nanti bisa dilakukan kegiatannya setelah selesai anak-anak usia. Begitu. Matur nuwun nggih Bu atas waktunya. Insya Allah di situ saya mau memaparkan tentang diseminasi tentang budaya positif. Terima kasih banyak waktunya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru SDN 2 yang kami hormati, Ibu Kepala Sekolah SDN 2 yang saya banggakan, Bapak Ibu guru SDN 2. Pada siang hari ini kita berkumpul di aula kelas 5 SDN 2 dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru pembinaan angkatan 10 yaitu Guru Jayanti. Marilah kita awali acara ini dengan permulaan membaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk agenda berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan Kepala Sekolah SDN 2. Kepada Kepala Sekolah bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bapak Ibu Guru SDN 2 yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana di siang hari ini kita masih dapat berkumpul dalam agenda diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh CPP Angkatan 10 yaitu Ibu Tri Jayanti. Tak lupa salawat dan salam selalu tercurah pada Nabi Muhammad SAW, di mana yang syafaatnya kita nantikan di akhir zaman, di akhir hari nanti. Bapak Ibu sekalian, karena hari sudah siang, tidak banyak kata yang akan saya sampaikan. Dalam rangka diseminasi ini kita ambil ilmunya, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk di sekolah kita, terutama dalam pembelajaran dan pembiasaan baik. Jadi apa yang akan dipaparkan oleh Ibu Tri Jayanti nanti semoga akan memberikan keberkahan agar perubahan baik terhadap kita semua dan siswa didik kita. Untuk lebih mengikat waktu, semoga diseminasi ini benar-benar cepat terlaksana. Tak lupa kami minta maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah telah menyampaikan sambutannya. Acara berikutnya akan disampaikan yaitu diseminasi budaya positif yang dibuat atau dipersembahkan dari Guru Jayanti PPP Angkatan 10. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Ibu Tri Jayanti.
Terima kasih terima kasih kepada teman-teman memberikan kesempatan saya untuk memaparkan diseminasi budaya positif untuk kemajuan SDN Negeri 2, SD kita tercinta. Monggo Pak selanjutnya. Oke, ini ada sedikit salam dan bahagia nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next. Oke, sebelum masuk ke materi, saya ingin berpaling dulu. Boleh mengatakan cakep boleh, mantap boleh, mengikuti pun boleh. Boleh ya Bu? Pak? Bunga mekar di pagi hari. Ada mawar juga mati. Sebelum masuk ke pembahasan inti, dengarkan dulu pantun dari ini. Siang hari pakai sepiring ketan, sepiring ketan buatan paman. Salam hormat saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru sekalian. Oke, sebelum ke materi budaya positif di sini saya ingin memberikan pertanyaan tematik dulu ya. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau jenengan bilang setuju, silakan jawab dengan angka 6. Jika tidak setuju, silakan kepalakan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Oke, saya ingin tanya alasannya kenapa ke Pak Sugeng. Kenapa hukuman itu kok dengan tidak setuju? Saya tidak setuju dengan hukuman tidak hukuman karena untuk anak-anak kita yang usia SD terutama istilah hukuman itu terlalu tidak memberikan hal yang positif, tapi kita ganti dengan istilah yang namanya konsekuensi. Jadi istilahnya seperti itu, lebih baik istilah bukan mendidik malah hukuman. Ya, jadi disiplin itu sebenarnya setiap wilayah punya rasa disiplin, namun kita ada satu mendukung pada anak yang berat. Terima kasih Pak Sugeng, berarti tidak setuju ya, karena hukuman itu tidak perlu dengan kata hukuman untuk mendisiplinkan anak, tapi dengan konsekuensi. Selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Ya, setuju. Oke, ada berapa orang yang setuju? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya memilih yang tidak setuju dulu. Memilih tidak setuju. Mengapa Bu? Dengan memilih tidak setuju. Baik, karena kita tidak tahu anak tadi itu salahnya apa. Kita lihat klarifikasi dulu. Kalau misalnya anaknya salahnya datang lambat, kemudian disuruh membaca sampai atau membersihkan halaman, kan tidak nyambung begitu. Terima kasih, berarti kita harus mengklarifikasi dulu ya. Jadi salah itu apa? Selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Oke, Pak Badrul setuju ya? Boleh tanya alasannya dulu Pak. Karena kalau sudah dikasih apa itu ada sedikit harga atau reward itu akan memotivasi sendiri gitu. Oke, berarti Pak Badrul setuju dengan penghargaan bahwa akan meningkatkan motivasi belajar anak kita belajar lebih dalam lagi ya. Kira-kira tadi yang hukuman itu dikasih konsekuensi, terus yang penghargaan
keberkahan ini apa? Apakah akan meningkatkan motivasi belajar anak atau yang bagaimana? Monggo Pak selanjutnya. Oke, topik yang akan kita pelajari hari ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, keyakinan kelas yang sudah biasa kita laksanakan yaitu kesepakatan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol sebagai guru, terakhir adalah segitiga restitusi. Next. Oke, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah paham apa sih sebenarnya disiplin positif itu? Oke, monggo buka ini. Disiplin positif adalah suatu kebiasaan positif yang akan dilaksanakan dalam suatu lembaga atau organisasi sehingga menghasilkan beberapa hal positif yang akan menjadi karakter untuk dikembangkan dari mungkin sekarang sampai nanti menjadi keteladanan dan pembudayaan. Setuju sekali dengan Bapak Ibu ya, karena disiplin positif ini akan kita lakukan dari pembiasaan-pembiasaan anak yang baik, akan memberikan kedepannya juga akan menjadi lebih baik, menjadi teladan yang baik, membentuk karakter yang baik. Monggo Pak selanjutnya kita lihat apa makna budaya positif dan contoh penerapannya. Kita lihat contoh yang kita terapkan itu paling kecil apa sebenarnya yang ada di sekolah. Mungkin ada yang bisa bantu saya, Bu Lita? Kira-kira contoh penerapan budaya positif yang dilaksanakan di SD kita. Ya, contoh penerapan positif yang sudah dilaksanakan di SD 2 contohnya yaitu misalkan hari Senin sudah melaksanakan upacara bendera dengan rutin, hari Selasa juga sudah melaksanakan tari berita untuk melestarikan kebudayaan Probolinggo itu, dan setiap harinya kan memang ada kegiatan-kegiatan sehingga belajar bulan seperti itu. Benar ya Bu ya, seperti tari gelipang itu memang budaya di gereja Dewangkara juga seperti itu. Jadi ada kebijakan global dan kebudayaan daerah yang harus kita angkat di sekolah kita. Contohnya adalah tari gelipang, mungkin yang barusan ini juga tari lele ya. Monggo Risma. Ini di sini budaya positif yaitu nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Untuk saat ini, bagaimana dengan siswa kita? Apakah sudah mencapai pribadi yang kritis? Sebagian. Mengapa? Karena anak-anak juga belajar dari YouTube ya, dari handphone. Tapi pribadi yang kritis, apakah sudah menampakkan budaya yang positif dari anak-anak kita? Belum sempurna. Seandainya kalau di prosentase hanya beberapa masih ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita menginginkan pembelajaran atau pembiasaan yang berpihak kepada peserta didik ini untuk menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Contohnya seperti tadi dari Bu Lita, pembiasaan upacara di hari Senin, pembiasaan hari gelipang. Ini contoh yang lain adalah pembiasaan menghargai perbedaan. Apakah murid kita sudah terbiasa seperti ini di sekolah kita? Sudah, alhamdulillah. Ya. Tinggal melakukan pembiasaan dan budaya positif yang akan kita dijadikan sebagai teladan, sehingga anak-anak, oh ini contoh guru teladan yang baik untuk saya. Yes, berarti dari kita dulu sebagai ibu bapak ibu dulu yang harus menjadi teladan yang baik. Monggo Risma. Oke, di sini ada perubahan paradigma. Nanti apa sih di sini? Untuk apa perubahan paradigma di sini? Di sini untuk membangun budaya positif, disediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, sehingga siswa itu berpikir, bertindak, dan mencipta merdeka mandiri. Tanggung jawab itu terlaksana dengan baik. Saya kira di SD kita sudah terasa aman ya Pak ya, aman, nyaman. Tinggal bagaimana kita menumbuh kembangkan saja untuk teman-teman anak didik kita.
sekolah. Lanjut. Oke, ini saya menginginkan mungkin berpasangan ya. Mungkin Bu Kayu dengan Bu Zul. Yang Bu Kayu ini sebagai pemilik barang. Ya, jadi seandainya begini ya, yang Bu Kayu pemilik barang, Bu Zul adalah si pemaksa. Jadi Bu Kayu dengan memegang barang yang paling berharga untuk Anda, yang tidak ingin jenengan berikan kepada siapapun. Pokoknya ini barang berharga. Sedangkan Bu Zul adalah seorang pemaksa. Ayo berikan, ayo. Nih, apa yang terjadi? Coba kita coba mungkin berpasangan. Dicoba Bu Deni dengan Bu Eka, terus Bu Rita dengan Bu Linda, Pak Bagus dengan Pak Seladi. Dengan cara apapun, dengan cara apapun, pokoknya diminta. Bagaimana caranya? Pokoknya diminta, barang itu diminta. Dengan memaksa, dengan meraihnya, boleh. Yang terjadi jika saya memaksa benda atau barang yang dimiliki orang lain atau teman, yaitu teman tersebut mempertahankan benda yang dia miliki, jadi tidak akan melepaskan begitu saja dengan perjuangan bahwa benda itu akan dilindungi, akan menjadi miliknya seperti itu. Jadi dengan segala upaya akan mempertahankan seperti itu. Dipertahankan betul apa yang sudah menjadi barang miliknya. Oke, sekarang yang Bu Deni, mengapa kok mempertahankan sih Bu? Kan bisa diberikan walaupun dengan ancaman ya. Kenapa saya tidak memberikan barang berharga yang saya miliki? Karena barang ini didapatnya dengan susah payah. Berarti seperti tadi, yang mempertahankan atau mengukur dirinya sendiri adalah diri kita sendiri. Jadi apa yang sudah menjadi milik saya tidak akan saya berikan. Ya kan? Misalnya tadi Bu Deni, oh ini pesan saya satu-satunya saya berikan enak beli gitu ya. Sedangkan si pemaksa juga ya, walaupun dia sampai saya memaksa, akhirnya tidak bisa karena ini sama halnya dengan pada diri kita. Jadi yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Orang lain tidak bisa. Sama dengan beasiswa. Ya, sama halnya dengan siswa. Oke, next Pak. Oke, di sini ada beberapa paradigma teori kontrol. Nah, ilusi guru kontrol ternyata tadi. Contohnya, setelah memaksa, apakah jenengan memberikan barang berharga yang jenengan miliki? Tidak. Jadi kontrol yang diberikan kepada murid itu jika murid mengiyakan. Contoh kecil. Nah, sudah dikerjakan PR-nya? Sudah sampai berapa? 5 kali dikerjakan, kasusnya 10. Akhirnya dengan terpaksa, ya terpaksa si anak mengerjakan. Si guru merasa mengontrol siswa. Siswa merasa bukan merasa dikontrol karena dia merasa dihakimi atau memang ditekan, disuruh mengerjakan sampai angka 10. Itu illusion. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan tak menggunakan kata no, big no. Ya, karena di sini kritikan itu tergantung dari kritikan yang bagaimana. Kalau kritikan itu bujangan, tidak akan mengeluarkan karakter yang baik kepada, tetapi memberikan karakter yang negatif. Endingnya si siswa akan merasa sakit hati. Lanjut, ilusi penguatan positif efektif dan bermanfaat bisa yang seperti ini bisa, cuma tidak semuanya gitu. Jadi
kita sendiri atau siswa itu sendiri yang merasa. Kadang kita menghadapi siswa si A dengan karakter unik, si A, si B atau si C. Si A bisa, si nurut, si B agak menolong, si C tinggal dikandang berbalik, rambutnya potong, bajunya dimasukkan, sepatunya dipakai. Kita sudah memberikan posisi yang efektif dan menurut, nah pakai sepatumu, coba dilihat dirimu, apakah sudah menunjukkan bahwasannya kamu siswa di SDN Negeri 2? Itu listennya. Terus yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa. Jadi kita sebagai guru itu punya hak, aku juga gurumu. Jadi kamu berhak mengikuti apa yang menjadi perintah saya, sehingga kamu harus melaksanakan. Itu ilusi. Selanjutnya, siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol di stimulus responnya? Kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Apakah kita punya pandangan yang sama? Tidak, ya, tidak. Tapi di sini yang betul adalah pilihannya kita berusaha memahami. Jadi setiap orang kan punya karakter yang berbeda nih. Jadi pahami dulu, oh ini karakternya seperti ini. Jadi sama itu saja. Jadi beradaptasi. Yang kedua, perilaku guru dilihat dari suatu kesalahan. Tidak semua perilaku buruk karena dia berperilaku buruk dikatakan, oh salah kamu, oh saya dipukul sama si A. Padahal bisa jadi si A yang berbuat salah kepada si B berbuat salah kepada si A, sehingga lalu bersikap. Tanpa kita ketahui, yang benar adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita tanya dulu, kenapa kok dipukul? Kenapa? Alasannya apa? Jadi tidak langsung menjudge. Orang lain bisa mengontrol saya, apakah jangan dikontrol oleh saya? Tidak. Jadi yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Saya tidak bisa mengontrol orang lain. Oh, yang mengontrol adalah kita. Pemaksaan ada pada saat bukan gagal iya, terkadang iya. Ya, jadi karena bujukannya sudah gagal, artinya dipaksa seperti tadi. Ayo cepat kesini, ayo gini ya. Yang terakhir masih kayak Pak Bagus dengan Pak Suwadi. Karena sudah bujukannya tidak, bujukan yang sudah tidak mempan, akhirnya dipaksa. Ya, kemudian berpikir menang atau aku yang menang, atau aku yang kalah, atau aku yang menang, kamu yang kalah. Ya, jadi di sini kita usahakan model berpikir menang sama-sama menang. Satu menang, yang lainnya juga ikut menang. Satu berhasil, semua harus berhasil. Itu mindsetnya kita ubah seperti itu kepadanya. Next Pak. Oke, lanjut ke disiplin positif. Oke, di sini disiplin yang artinya belajar untuk menggali potensi sebuah tujuan yang dihargai, atau di sini sesuatu yang dilakukan oleh orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, di mana menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi di sini maksudnya mungkin disiplin itu merasakan memang ya anak-anak yang merasa, oh iya memang ini konsentrasi saya sebagai seorang pelajar. Jadi anak itu dibuat merasa nyaman, mungkin sadar diri ya Pak ya. Oke, gimana Pak? Oke, di sini ada teori kontrol dari Dr. William Glaser. Ada 4. Ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri Anda sendiri. Terus semua perilaku mempunyai atau memiliki tujuan ya, dari motivasi ekstrinsik. Teori motivasinya ada yang menghindari hukuman, ada yang ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Untuk menghargai diri dengan cara adalah nilai kebajikan universal, yaitu melalui keyakinan kelas yang pernah saya kira Bapak Ibu Guru juga sudah melaksanakan ya. Dari kesepakatan kelas lalu jadikan suatu keyakinan kelas. Di situ juga ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajerial, yang dimana nanti kita akan menyambungkan atau merelevansi dengan si
serta kebebasan. Termasuk siswa kita ya, di situ ada beberapa kesenangan dan kebebasan. Misalnya seperti ini, untuk kesenangan. Contohnya, aku senang sekali bermain dengan Bu Guru. Ada nggak yang seperti itu? Aku senang sekali kalau Bu Lingga mengajar di kelasku. Aku merasa bebas saat bermain atau belajar bersama Bu Deni. Pasti seperti itu. Karena saya mengalami waktu di kelas juga bersama anak-anak. Jadi mereka tuh bisa enjoy saat bercerita, mungkin cerita di rumahnya ataupun di sekolah yang dia lakukan di sekolah. Jadi mereka itu merasa nyaman. Jadi yang kita inginkan itu anak-anak merasa nyaman bersekolah tanpa harus dengan paksaan dari rumah sampai di rumah. Itu sudah bukan positif. Jadi kita mensugesti bahwasanya sekolah itu belajar, bermain, berteman, bersaudara, dan tempat yang aman, nyaman, dan paling menyenangkan. Next one. Oke, di sini ada nilai-nilai kebajikan di mana sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Contohnya nilai kebajikan yaitu pada profil pelajar Pancasila. Monggo Bapak Ibu bisa berdiri, kita menyanyikan profil pelajar Pancasila. Bukan hanya muridnya saja yang harus hafal ya, gurunya juga. Monggo kita mulai. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, terhadap mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berkreativitas. Terima kasih Ibu, Bapak, terima kasih banyak. Berarti nilai kebajikan yang dicapai adalah profil pelajar Pancasila yang barusan Bapak Ibu nyanyikan. Jadi keinginan kita seperti ini ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Sempurna ya Pak, sesuai dengan visi kita ini ya, sangat ya. Apa Pak visi kita Pak? Ayo pasti Pak. Ayo Bapak visi kita. Mentari ya kemarin, teman tadi ya, beriman, bertakwa, disiplin, cinta lingkungan dan berprestasi. Ini masuk ya profil pelajar Pancasila ya. Oke next Pak, monggo. Oke kita ke teori motivasi. Oke, motivation, yaitu di situ ada motivasi eksternal. Eksternal berarti dari luar ya. Oke. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Kira-kira siapa yang bisa membantu saya ini? Pak Suwadi, bantu saya. Apa yang terjadi bila saya tidak melakukannya untuk menghindari hukuman? Apa yang terjadi? Misalnya, Pak Suwadi, kenapa kok? Udah pakai sepatu kok, tapi ibunya apa? Bagaimana cara menghindarinya dulu? Sebenarnya itu udah pakai sepatu kena luka. Ya, ada alasan, ya. Alasan karena kakinya ya, kalau kaki saya pakai sepatu itu keluar darah. Terima kasih. Berarti kadang mempunyai alasan atau kebohongan ya. Kadang alasan seperti itu. Kenapa kok tidak mengerjakan tugas malam nak? Kan ini pekerjaan rumah. Oh saya ada, aku bantu ibu bu. Bantu apa? Mampu ngepel. Jadi kadang-kadang, oh iya kan? Kok dapat saya bilang ya? Padahal itu bisa dikerjakan sesudah pulang sekolah. Main ya pastinya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukan ini berarti seperti tadi penghargaan, ya imbalan, kan ada imbalan. Ini ya saya mau tanya di kelas 2, kalau pagi apakah melaksanakan baris dulu? Ya. Jenengan memberikan penghargaan atau tidak kalau pada saat anak-anak baris dengan rapi? Ya. Oh berarti. Ya rapi.
Oh, berarti memberikan penghargaan ya. Oke. Karena itu tadi yang motivasi eksternal dari luar. Karena yang internal yaitu menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Berarti di sini dari diri sendiri. Nih, begini. Kadang kita sebagai guru memberikan motivasi sebelum pembelajaran pasti ada. Jadi awal persepsi. Jadi kita belajar hari ini tentang ciptaan Allah. Jadi kira-kira apa yang kita lakukan dengan ciptaan yang sudah diberikan contoh? Kita dikasih mata, kita bisa melihat, kita bisa mendengar. Apa yang harus kita ucapkan? Akhirnya anak menjawab rasa syukur alhamdulillah. Berarti anak-anak menyadari bahwasanya rasa syukur itu terucap dari diri kita sendiri. Tidak mungkin lah dari orang lain dulu, kecuali kita yang merasakan. Akhirnya apa intinya? Oh iya, alhamdulillah saya bisa melihat. Masih banyak saudara-saudara saya yang tidak bisa melihat, ada yang tidak melihat, atau ada yang tidak mendengar. Jadi dalam dirinya akhirnya termotivasi untuk mengucapkan rasa syukur, yaitu menghargai diri sendiri. Itu contohnya seperti itu. Next Pak. Oke, tadi ini ya dari pemateri tadi hubungan dan penghargaan. Kalau yang tadi dari Pak Sugeng konsekuensi itu yang betul. Jadi bukan hubungan, tapi konsekuensi. Untuk yang penghargaan itu nanti kita ganti dengan bukan diganti menjadi sebuah apresiasi sehingga anak itu merasakan apresiasi. Jadi tidak semua siswa itu merasa kok dikasih pujian kok sehingga akhirnya merasa sakit hati. Kenapa kok si anu saya kok tidak? Kalau kita mengapresiasi, akhirnya semua anak akan merasa saya bisa, saya pasti bisa, saya akan melaksanakan dengan baik apa yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Next Pak, mau? Oke, di sini perbedaannya mengapa kok konsekuensi? Kalau hukuman kira-kira apa terjadi? Misalnya saya menghargai, kalau salah, sudah salah, dan hati lagi. Kira-kira misalnya itu terjadi pada panjenengan, saya menghargai seperti itu. Apa yang jenengan rasakan? Sakit hati, dan sakit hati itu akan menjadi jangka waktu yang lama. Sehingga ada ini sebuah contoh dari murid saya sendiri di SMP ya, pengajar di SMP itu sampai coba dengan saya, Bu, saya itu hanya karena tidak mengerjakan tugas sebegitu bodohnya, saya sampai dibilang kamu bodoh, kamu tolol, sehingga anak itu merasa saya kok sakit hati ya Bu, saya tidak akan memaafkan Bu itu sampai seumur hidup saya. Berarti mempunyai jangka waktu yang lama. Iya, jadi kayak rasa dendam itu kalau bisa jangan sampai terjadi. Tapi bagaimana jika itu konsekuensi? Kalau konsekuensi akan membuat merasa anak itu merasa tidak nyaman, tapi hanya dalam jangka yang pendek. Karena anak itu akan merasakan kesadaran diri dari dirinya sendiri. Jadi ada motivasi internal dari oh ya saya salah, saya bersalah, berarti saya harus memperbaiki diri saya sendiri. Di sini juga mendorong anak muda untuk menyelesaikan diri. Tidak semua anak itu akan nakal terus ya, tidak. Karena anak itu pasti akan melalui sebuah perubahan atau proses. Mungkin dengan dibarengi dengan anak-anak yang baik. Karena anak itu pada dasarnya baik. Tinggal bagaimana kita untuk memberikan hal-hal yang positif atau budaya positif kepada anak didik kita. Selanjutnya anak belajar untuk memberikan kesalahan itu kalau hukuman. Bagaimana kalau konsekuensi? Anak belajar mematuhi peraturan. Jadi apa peraturan yang sudah ada di sekolah kita? Itu anak-anak sudah mengetahui, tidak perlu sampai dimarah-marahi karena anak sudah patuh. Karena konsekuensinya seperti ini. Hukuman marah, masa bersama, dipermalukan, masa tidak dihargai. Iya, yang mereka rasakan seperti itu. Sehingga ia tidak terucap di dalam mulut, tapi di dalam hati mereka bongkol. Konsekuensi kehilangan hak dibuat tidak nyaman diasingkan hanya untuk sementara.
mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman yang jelas ya. Untuk yang kedua juga termasuk hukuman. Ketiga yang disuruh push up itu hukuman jelas ya, apalagi hukuman berupa fisik. Ya, hukuman berupa fisik. Sekarang tidak boleh ada hukuman fisik ya. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, konsekuensinya berarti kamu kan merusak, berarti harus mengganti, itu konsekuensinya. Jadi kepada anak penyampaian kita itu agak luas ya, jadi agak nyaman juga menerima, iya saya bersalah, saya minta maaf. Jangan keburu-buru saja yang minta maaf, tapi kepada temanmu yang bukunya sudah kamu coret-coret. Terus membersihkan tumpahan di meja itu juga konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan suatu sebenarnya konsekuensi ya, terbalik itu. Terus lari lapangan itu buku. Yuk lanjut Pak. Oke, ini kita ke penghargaan tadi yang saya tanyakan ke Bu Deni, bahwa Bu kalau apakah siswanya dengan rapi akan dikasih penghargaan? Jawaban Bu Deni ya, apakah kita penghargaan itu apakah sudah sesuai dengan budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah? Bukan Pak? Nah, di sini mengapa kok penghargaan bukan nggak sesuai? Maksudnya itu lebih bagusnya kalau mengapresiasi. Jadi di sini penghargaan itu menurunkan kualitas. Jadi satu anak melakukan, oh bagus, senang dia bagus, misalnya seperti itu. Si B, oh kamu ya apa sih kok gak menurun? Karena si A mulai meningkat, dibangga-banggakan. Si B karena belajarnya menurun, akhirnya tidak diberi kebanggaan. Itu kayaknya bagaimana ini kepada kayak aplikasi ya rasanya ya. Penghargaan mematikan kreativitas ya, betul. Ya, jadi kreativitas anak yang biasanya dia muncul dengan kekreativitasan yang tinggi, akhirnya karena tidak mendapatkan penghargaan ini ada contoh lagi. Pernah ada juga dari murid saya, Bu, kenapa ya saya itu membuat produk karya? Kenapa kok punya saya tidak dengan karya, Bu? Padahal ini hasil karya saya loh. Saya tunjukkan ke Bu si A loh. Kenapa ya kok ada karya? Kok malah saya tuh kalau apa ini produk apa nggak sesuai dengan materi kita? Seharusnya apakah seharusnya seperti itu Bapak Ibu? Tidak ya, tidak. Padahal setidaknya kita mengucapkan bagusnya hasil lanjutkan dan selalu dikembangkan kreativitasmu. Ya, seharusnya seperti itu ya. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsiknya dari dalam. Ya, jadi anak itu kayak didorongkan kalau seperti itu. Saya rasa kok kasihan ya, karena saya juga pernah mengalami seperti ini. Jadi karena kita mungkin levelnya berbeda, nggak pinter, akhirnya kok malah tidak ada penghargaan satupun kepada kita. Makanya setuju, apresiasi itu untuk kita itu penting ya. Jadi semua siswa kita rangkul bersama, diberikan apresiasi yang baik, sehingga anak akan menunjukkan hal-hal yang positif dengan secara naluri mereka akan memberikan kebiasaan atau motivation kreativitasnya dengan sendirinya. Next Pak. Apresiasi, memberi pengakuan secara khusus. Boleh saat kita ngobrol berdua, saat istirahat ya, secara pribadi, pengakuan kepada semua siswa bergantian. Terus secara konsisten dan fokus pada proses, karena saya yakin Bapak Ibu guru di sini pasti mengetahui proses yang dilalui setiap anak, dan pasti ada sharing antara guru A dengan guru B. Walaupun misalnya BK sharingnya dengan saya juga kadang mengamati muridnya BK. Bu, mungkin solusinya seperti ini, atau BK bertanya, Bu, mau solusinya kayak gini. Apa yang bisa saya lakukan? Nih, jadi di sini ada proses konsisten pengakuan, mungkin apresiasi yang kita berikan kepada siswa secara pendekatan secara pribadi khusus atau berdasarkan
Di sini contohnya, pembukaannya. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatinya besar sekali. Terus situasinya pada saat mulai baru di kelas kita, mungkin seperti ini ya. Contohnya mungkin saya senang kamu sudah membantu temannya, kamu sudah menunjukkan hal yang baik. Semoga teman-teman yang lain juga bisa mencontoh hal yang baik seperti dirimu. Sebenarnya temannya si kamunya juga umur saya juga seperti itu. Jadi kita lihat tidak semua murid mempunyai karakter yang apa ya sama, berbeda-beda. Jadi setiap karakter anak kalau proses pembelajaran ataupun proses dia bermain di luar atau di dalam kelas kita amati. Jadi kita lihat kalau kita apa tidak ada kepedulian ya, yang jelas kan Bapak Ibu guru pasti peduli kepada siswa. Lanjut Pak. Oke, kita lanjut ke restitusi. Ini apa sih itu restitusi? Di sini restitusi adalah menciptakan kondisi siswa untuk memperbaiki kesalahan. Jadi bukan langsung dijudge atau langsung dihukum, tapi memperbaiki kesalahan mereka atau dari diri sendiri. Solusinya apa? Terus bagaimana cara memperbaikinya? Next. Oke, di sini dikatakan identitas gagal itu hukuman, sedangkan identitas sukses disiplinnya adalah konsekuensi atau restitusi. Konsekuensi bisa milih konsekuensi, bisa juga restitusi. Tapi yang baik di sini adalah restitusi. Mengapa? Karena hukuman apa yang terjadi pasti menyakitkan, berdampak sakit hati. Sedangkan restitusi adalah merupakan pilihan karena mencari solusi. Apa yang harus kira-kira solusi apa yang harus kamu lakukan? Di situ kalau di hukuman sebagai negatif dan untuk konsekuensi itu netral, sedangkan restitusi itu hanya positif. Nah, ini contohnya adalah peraturannya adalah kamu harus disanksi anak tidak menggunakan sepatu warna hitam. Sedangkan tata tertib yang sudah dicantumkan atau peraturan di sekolah adalah menggunakan sepatu warna hitam. Sedangkan kalau langsung hujan dipanggil langsung anak, disuruh waktu hari Senin karena tidak menggunakan sepatu hitam, si anak dipanggil dan dijemur menghadap arah timur. Lalu baru tanyakan, kamu kok udah pakai sepatu hitam? Saya pakai sepatu warna apa? Kan sudah tahu peraturannya. Itu hukuman ya. Kira-kira anak yang mendengarkan bagaimana Bapak Ibu? Jengkel. Tidak diberi kesempatan untuk memberikan alasan. Akhirnya baru kasih alasan, si anak memberikan alasan. Si guru tidak akan percaya. Yaitu pasti dialami. Kalau kita pakai konsekuensi, apa peraturannya? Ini kan Pak Nur, apa peraturannya? Dan tadi Pak lagi. Nah, itu mampukah kamu melakukannya? Misalnya, ini hari Senin, atau kalau ke sekolah itu pakai sepatu apa, warnanya apa, nah pasti seperti itu ya Pak itu. Terus kalau restitusi, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Misalnya dengan sepatu tadi, pasti si anak akan menjawab, oh ya Bu, saya akan menepati tata tertib di sekolah dengan menggunakan sepatu warna hitam. Next Pak, Oke, di sini ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan sehingga anak itu merasa tidak sakit hati dengan secara sendiri atau dengan diri sendiri. Dia menyadari, oh iya saya salah, berarti saya harus memperbaiki kesalahan saya. Terus tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Dengan sadar diri, anak-anak akan memperbaiki kesalahannya. Dan restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk anak-anak dan kita juga sebagai guru. Lanjut Pak.
Oke, dari keyakinan kelas saya kira Bapak Ibu sudah melaksanakan di awal pelajaran. Oke. Bersama anak pun bersama tim teman guru bersama anak. Oke, lanjut Pak. Oke. Jadi keyakinan kelas itu bukan hanya berbentuk mengapa tidak peraturan ya? Karena bukan peraturan keyakinan kelas itu. Kenapa? Pertanyaan saya, anak-anak ini membuat kesepakatan kelas itu untuk yang bagaimana? Mau beda? Saya ingin tahu beda. Anaknya itu ya untuk lebih mendisiplinkan anak-anak biar memenuhi apa yang sudah disepakati di dalam kelas. Oke, berarti disiplin ya. Jadi dengan keyakinan ini anak-anak atau taat sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama ini, dipatuhi dan ditaati. Lanjut Pak. Oke, dari sini dari peraturan kelas, ada keyakinan kelas, lingkungan positif, akhirnya menjadi budaya yang positif untuk sekolah kita. Next. Oke, di sini ada dua, yang mana yang merupakan keyakinan kelas, yang mana yang merupakan kesepakatan kelas ibu bapak. Yang sebelah kiri kan atau kanan? Yang kanan keyakinan kelas, benar sekali. Jadi yang kanan itu keyakinan kelas. Next Pak. Oke, dari kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini ada tabel T dan tabel G. Di sini ada hormat yang meyakini bahwa penting menghormati semua orang, termasuk bapak ibu guru di sekolah. Terkadang saya mengingat anak-anak ini, maaf sekali saya awal mengajar di sini, saya melihat anak-anak itu kalau ya. Jadi alhamdulillah sudah tidak seperti itu lagi. Jadi berarti sebagai kita sebagai pendidik memberikan contoh atau teladan yang harus bagaimana anak itu sehingga kesopanan adab dan tata krama yang baik untuk siswa. Bekerja, kami meyakini bahwa penting mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Ini yang ingin kita dapat diterima dan dimiliki. Maksudnya anak-anak itu merasa saya diterima di sekolah ini dan saya dimiliki sebagai seorang anak di sekolah ini. Lanjut Pak. Oke, di sini yang positif untuk hormat datang tepat waktu, yang tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Alhamdulillah siswa kita tepat waktu, jam 6 sudah ada yang datang Bapak Ibu. Saya sendiri jam 6 pernah datang ke sini, itu anak sudah datang. Kalau nggak salah anak kelas 3 ya, umamnya sempur itu. Pagi itu sudah datang. Ibu Bu Bos itu datang, si kembar juga datang. Menyapa teman dan guru setiap hari seperti yang kita lakukan. Pembiasaannya yaitu menyambut siswa kita dengan senyum sapa, salam sopan dan santun. Mengembalikan barang teman yang dipinjam dan mengucapkan terima kasih ya. Selalu diterapkan. Kalau saya sendiri ketika anak meminta nilai itu selalu mengucapkan selesai nilai atau saat melakukan sebuah meminjam sesuatu kepada temannya selalu mengucapkan terima kasih atau dengan kata mohon. Jika meminjam biasakan menggunakan mohon. Saya sendiri kepada anak juga seperti itu. Nak tolong dihapus papannya. Nak mohon dihapus papannya. Jadi tidak serta-merta langsung hapus papannya. Dengan kata mohon nak dihapus papannya. Lebih luasnya mana kira-kira kalau seperti itu Bapak Ibu? Dengan kata mohon atau tolong itu lebih enak ya, karena lagi akhirnya masa tidak diperintah tapi tidak sengaja mereka akan membantu kita. Iya Bu, iya Pak. Next Pak.
kita lihat selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira ini termasuk keyakinan kelas yang bagaimana ini? Iya, keyakinan kelas menghormati ya. Coba diingatkan dulu Pak, kita lihat dulu. Di next. Nah ini ya, keyakinan kelasnya berarti selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Berarti anak-anak mulai bertanggung jawab setelah pinjam buku. Nah kan kita ada pojok baca ya Bapak Ibu ya. Nah kalau sudah selesai membaca, tolong bukunya dikembalikan. Alhamdulillah anak kita sudah mengembalikan di tempatnya. Terus dilarang mengganggu orang lain, berarti kita menghormati. Jangan berlari di kelas, berarti keyakinannya antara keselamatan dan keamanan. Ini anak masih ada ya, lari di kelas, yang kelas enggak? Ada itu ada ya. Tapi kalau dia apakah ada? Enggak ada ya, kalau ini kan besar sudah tahu lah. Kalau masih anak kelas 1, kelas 2 sepertinya masih ada. Oke, kita ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Pak. Oke, di sini seperti yang saya sampaikan ada rasa kasih sayang dan rasa diterima, karena anak-anak itu kalau disayangi dan rasa diterima itu senang sekali. Jadi mereka itu merasa dimiliki. Aku dimiliki sama guru, aku disayangi sama guru. Penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Nah, dari saat itu akhirnya terasa kesenangan dan kebebasan bertahan hidup yang terakhir. Lanjut Pak. Oke, untuk posisi kontrol ya, yang tadi saya sampaikan di situ ada posisi kontrol sebagai teman, pemantau, terus pembuat rasa bersalah dan manajer serta penghukum. Kita di posisi mana? Coba kita kategori, kalau kemudian ada yang salah, jenengan sebagai posisi kontrol yang mana, Bu Linda? Saya kalau ada murid yang murid saya yang salah, posisi kontrol saya adalah memantau juga memanajernya. Terima kasih Bu Linda sudah teruskan sebagai pemantau dan sebagai manajerial. Jadi posisi kontrol yang sempurna sebagai seorang guru itu adalah manajerial. Jadi kalau pemantau itu masih menghitung dan mengukur apa peraturannya, terus menyesuaikan diri dengan siswa. Kalau manajerial di sini yang diberikan kepada anak yaitu anak mencari solusi dan mengetahui pada diri sendiri bahwasannya oh ya saya bersama. Jadi apa yang dia ini dan solusi apa yang akan kamu bagaimana kira-kira mencari solusi apa yang masalah yang sudah kamu buat. Kalau sebagai penghukum seperti tadi bilang saya sampaikan yaitu hukuman bahwa akan merasa sakit hati, membuat rasa bersalah pun juga sama. Seharusnya kamu itu jangan seperti itu, ibu guru kecewa sekali kamu. Jadi anakku rasanya kok saya kok seperti itu, kayak apa ya, rasanya itu sedih gitu, kok rasanya buruk gitu sayangnya gitu si anak, rasanya si anak. Sedangkan kalau sebagai teman, nah nggak bagusnya, iyalah kita sebagai guru juga sebagai teman maksudnya gitu hatinya. Nah di sini kadang anak-anak kalau terlalu friendly, ya seperti cerita teman saya, terlalu friendly, kadang anak-anak melewati batasan, ya melewati batasan. Jadi dia itu merasa bukan guru, kita itu bukan gurunya, malah kayak temannya, itu juga nggak baik juga. Sebagai pemantau, nah di sini sebagai pemantau kita memberikan konsekuensi apa peraturannya. Dan yang paling sempurna yaitu kita sebagai manajer. Jadi di sini anak mencari solusi bagaimana dia memecahkan masalah yang sudah terjadi. Jadi apa yang dia inginnya dan apa yang harus kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi anak di sini merasa oh ya saya bersalah. Jadi oh saya harus seperti ini. Anak
yang merasakan, jadi mencari solusi sendiri. Di sini solusinya apa? Jika saya bersalah, misalnya berkelahi ya. Biasanya orang ada yang berkelahi. Nah, kita duduk benar. Apakah sebenarnya berkelahi itu hal yang tidak baik? Semua orang akan merasakan emosi. Tetapi apakah yang kamu kerjakan itu sudah baik untukmu? Kira-kira bagaimana caranya kamu memperbaiki hubungan atau solusi yang kamu lakukan hari ini? Nah, itu secara tidak sadar kan anak ngomong sama mama, aku saya bersalah, saya tadi emosi. Kayaknya anak secara tidak sengaja atau secara naluri ya dengan dirinya sendiri dia akan meminta maaf kepada teman. Next Pak. Oke, ini ada beberapa ya contoh. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk kontrol pembuat orang bersama. Ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu penghukum ya. Terus, ayo lakukan demi ibu bapak sebagai teman. Next Pak, ngomong. Lanjut. Nah, kita ke segitiga restitusi ya. Jadi di situ tadi sebagai manajerial kita di sini ada beberapa hal yang perlu dilakukan, dari menstabilkan identitas, lalu memvalidasi kebutuhan. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Dari menstabilkan identitas itu dari kata-kata setiap orang itu pasti melakukan kesalahan, termasuk dirimu sendiri. Ya. Terus dari validasi itu kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Contoh tadi anak yang berkelahi. Terus dari itu lalu kita mengenai nilai apa yang kita sepakati di sekolah kita. Itu bisa disampaikan kepada siswa. Next Pak. Oke, contohnya seperti ini. Jadi menstabilkan identitas itu membuat anak merasa bangga karena bersalah menjadi positif, bukan negatif ya. Kalau pendukung kan negatif, akhirnya anak merasa tadi sakit hati, terus bersalah sekali ya. Kalau ini ya, contohnya adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini contohnya untuk yang menstabilkan identitas. Next. Selanjutnya, nah dari sini untuk validasi kebutuhan. Di sini membantu siswa mengenal basic need, yaitu kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika dia melakukan suatu kesalahan. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu bisa berkata seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau apa yang penting bagi kamu? Contohnya seperti ini. Monggo Pak. Oke, terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ibu guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Terus atau kelas idealnya seperti apa sih? Atau kamu ingin jadi anak seperti apa? Dan siswa pun pasti berjawab di sini. Kamu menjadi orang yang seperti apa? Dan siswa pun pasti menjawab. Walaupun tuh anak kelas 1 SD pasti menjawab. Contoh kecil, cita-citanya ingin jadi apa? Aku tidak bisa jadi polisi, menjadi psikolog, menjadi guru ya. Sedangkan anak-anak pasti dijawab. Kamu ingin jadi seperti apa? Pasti dia bilang, saya ingin jadi anak yang sukses. Saya ingin jadi anak yang baik. Next Pak. Ini ada perspektif sedikit, jadi apa kamu ingin membuat lebih baik, dan hal ini itu baik juga untuk anak. Jadi bisa disampaikan kepada anak-anak sebelum belajarnya. Apa kamu ingin berbuat lebih baik lagi? Itu kan pasti dijawab sama anak itu. Terus apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Jadi kayak apa ya, ESG ya Pak. Jadi kita lebih sedikit lah itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang baik kepada anak, sehingga anak dengan sadar diri sendiri akan menjadi lebih baik. Oh ya, saya ingin menjadi anak yang baik, yang berbakti. Saya
harus menjadi anak yang solid. Nah, seperti itu. Jadi kebiasaan yang baik kita transfer kepada anak-anak sehingga menjadi itu pembudayaan yang positif bagi anak-anak di sekolah kita. Terima kasih. Sudah selesai. Saya akhiri untuk pemaparan diskriminasi ini. Sebelum saya akhiri, saya ingin teman-teman membuat refleksi yang diskriminasi yang saya paparkan hari ini. Baik, nomor. Refleksi yang saya dapatkan dari kegiatan diskriminasi budaya positif yang disampaikan oleh calon guru penerang angkatan 10 yaitu Ibu Tri Jayanti, pemaparannya sangat luar biasa. Kami sebagai teman dan guru di sini mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Bagaimana caranya budaya positif itu berjalan dengan keyakinan jelas, kemudian ada tadi konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh siswa. Hal-hal yang telah kami dapatkan hari ini semoga bisa diterapkan dan menjadi sebuah budaya yang akan membawa nama sekolah kita lebih baik lagi selain akademik juga non akademik, dan yang paling penting karakter tumbuh sesuai dengan profil belajar Pancasila. Terima kasih Bu Yanti, semoga sukses selalu CTP Kesenian lancar sampai akhir. Terima kasih Ibu Gayu dan terima kasih kepada teman-teman sudah memberikan waktu saya untuk memaparkan diskriminasi hari ini. Semoga budaya positif di SDN Negeri 2 bisa kita terapkan dan bisa kita tumbuh kembangkan kepada anak didik kita sehingga SD kita menjadi SD yang sesuai dengan visi dan misi SDN Negeri 2. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ukawati Wijayanti. Saya sebagai teman sejawat Ibu Tri Wijayanti, yang mana kemarin telah memaparkan tentang budaya positif yang mengubah bagaimana peserta didik itu menjadi yang lebih baik. Dan saya sebagai teman sejawat menjadi motivasi dengan penyampaian Ibu Wijayanti, yang mana saya bisa menerapkan kepada peserta didik saya mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Kesepakatan kelas ini nanti menjadi keyakinan yang harus kamu taati, yang harus kamu jadikan
membuat kesepakatan kelas. Bisa nggak, Nak? Bisa. Oke, terima kasih ya. Jadi kesepakatan dan keyakinan kelas ini kita patuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky, kelas 6B. Saya senang sekali dikarenakan diajak membuat kesepakatan kelas oleh ibu wali kelas saya. Kesepakatan kelas untuk menjaga kebersihan baju seragam yang wajib dilaksanakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisi dari kelas 6B. Hari ini saya membuat kesepakatan kelas bersama teman sekelas dan wali kelas saya Bu Yati. Kesepakatan kelas seperti menjaga kebersihan kelas, menjalankan tugas kelas, tentang waktu. Dengan kesepakatan hari ini saya akan menaati dan